Warga manfaatkan kayu yang terbawa banjir, namun dilarang sama anggota DPR. Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya membawa lumpur dan kerusakan permukiman, tetapi juga menyisakan persoalan lanjutan berupa tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus. Di beberapa titik, material kayu berukuran besar tersebut menghantam rumah warga, menutup akses jalan, dan mengganggu aktivitas masyarakat, seperti yang terlihat di kawasan Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kayu-kayu gelondongan tersebut diduga berasal dari kawasan hutan yang mengalami perambahan dan kemudian hanyut saat debit air sungai meningkat drastis. Setelah banjir surut, kayu-kayu itu tersangkut di pemukiman, bantaran sungai, hingga kawasan pantai dan muara, menciptakan pemandangan yang sekaligus memunculkan peluang ekonomi bagi sebagian warga terdampak. Di tengah kondisi sulit pasca bencana, sebagian masyarakat mulai memanfaatkan material kayu tersebut dengan mengolahnya menjadi papan atau bahan bangunan sederhana. Praktik ini muncul sebagai respons spontan atas kebutuhan mendesak dan keterbatasan sumber daya, mengingat kayu yang terbawa banjir dinilai masih memiliki kualitas baik dan nilai ekonomis yang tinggi. Fenomena tersebut mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi ANFA yang membidangi kehutanan dan lingkungan. Wakil Ketua Komisi ANFA DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti pemanfaatan kayu gelondongan oleh masyarakat dan menekankan bahwa praktik tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan meskipun memiliki nilai ekonomi bagi warga terdampak. Dalam kerangka hukum, material kayu yang terbawa banjir dikategorikan sebagai sampah spesifik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah spesifik mencakup material yang timbul akibat bencana alam dan membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dari pengelolaan sampah rumah tangga biasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 yang membuka ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan sampah akibat bencana bagi kegiatan bernilai ekonomis. Dalam regulasi tersebut, pemanfaatan kembali sampah spesifik menjadi bagian dari strategi pengurangan sampah dengan metode yang disesuaikan kondisi lapangan. Dalam pandangan legislatif, pemanfaatan kayu sisa banjir dapat menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah dalam penanganan pasca bencana. Keberadaan material tersebut dinilai berpotensi membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat, asalkan pengelolaannya dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai aturan. Namun demikian, tumpukan kayu di kawasan pantai dan muara sungai juga menimbulkan dampak lanjutan, terutama terganggunya aktivitas nelayan. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan melibatkan pihak ketiga untuk mempercepat proses pembersihan dan pengelolaan, sebagaimana pengalaman di Sumatera Barat saat menangani puing bangunan akibat gempa besar tahun 2009, yang menunjukkan bahwa material pasca bencana dapat dikelola secara produktif dan tertib.